Ke informasi lain saudara, setelah tak maju Pilkada 2024, Anies Baswedan mengucapkan selamat kepada para paslon di Pilkada Jakarta ataupun Jawa Barat yang saat ini menjalani tes kesehatan. Anies juga berharap suasana demokrasi akan semakin sehat. Selain itu, Anies berharap Pilkada 2024 berjalan lancar dan pasangan calon yang berkontestasi dapat menjalankan demokrasi dengan baik. Terkait langkah politik Anies ke depan akan disampaikan dalam waktu dekat. Saya ingin sampaikan selamat aja kepada mereka-mereka yang hari ini mulai menjalani periksa kesehatan, mulai menjalani proses, mudah-mudahan berjalan lancar, demokrasinya juga nanti berjalan dengan baik. Nanti saya akan sampaikan khusus terkait dengan rencana ke depan, langkah-langkah apa yang akan dikerjakan, dan semua hal-hal yang menyangkut apa yang sudah dikerjakan, yang mau dikerjakan saya sampaikan secara khusus. Tapi yang jelas kita ingin agar suasana demokrasi kita ini sehat. Apa yang menjadi aspirasi rakyat tercermin di dalam apa yang disimpulkan oleh keputusan-keputusan elit. Mudah-mudahan itu yang bisa terjadi. Sebelumnya, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono menyebut gagalnya Anies Baswedan maju di Pilkada Jawa Barat karena ada tangan-tangan yang tak setuju Anies diusung PDIP. Ono menyebut Mulyono and the Gang berada di belakang gagalnya PDIP mengusung Anies. Ono dalam pernyataannya tak merinci siapa sosok Mulyono yang dimaksud. Dalam Pilgub Jabar, PDIP akhirnya mengusung pasangan JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja. Kewenangan DPR partai. Kami di Jawa Barat tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Anies diusung di Jawa Barat setelah beliau tidak jadi diusung di DKI. Ya, kami tidak tahu secara persis proses yang dilakukan oleh DPR partai dan Ibu Ketua Umum, tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan Geng. Tulis saja Mulyono. Meski Ono tak merinci siapa sosok Mulyono yang dimaksud, hari ini Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwi Payana, merespons soal sosok Mulyono. Ari menjawab, pencalonan kepala daerah urusan partai politik. Di tengah. Assalamualaikum. Dan saudara, kita dengarkan terlebih dahulu pernyataan dari Anies Baswedan usai kemarin tidak jadi maju di Pilkada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti teman-teman sudah tahu juga, semalam itu batas akhir pendaftaran Pilkada. Pendaftaran sudah ditutup. Dan di Jakarta ada satu yang dicalonkan oleh 15 partai, lalu ada satu yang dicalonkan oleh satu partai, dan ada lagi satu yang disebut independen. Dan saya tidak termasuk di dalamnya. Jadi dengan begitu maka udah final ya, bahwa saya tidak ikut di dalam kontestasi Pilgub di Jakarta tahun 2024 ini. Dan kemarin juga sebetulnya kita menerima undangan, tawaran untuk ikut dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat. Kita apresiasi sekali ajakan ini, panggilan ini, tapi dengan mempertimbangkan berbagai faktor, kami putuskan untuk tidak mengikuti kontestasi di Jawa Barat. Nah, saya ingin sampaikan beberapa poin respon singkat atas situasi yang saat ini sedang terjadi. Pertama, saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih banyak kepada semuanya yang selama 1,5 tahun ini, hampir 2 tahun, ikut mendukung perjuangan yang luar biasa di jalur Pilpres, Pilgub, sampai dengan titik ini. Gak bisa saya sebut satu persatu, terlalu banyak. Tapi yang jelas, semua yang terlibat adalah pejuang yang luar biasa, yang membuat perjuangan besar ini terasa jadi ringan, terasa jadi bermakna. Dan semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikan perjuangan kemarin sebagai catatan amal untuk kita semua.
Dan insya Allah kita terus berjuang untuk tujuan yang sama ke depan. Kita selalu bicara tentang kesetaraan, keadilan, kesamaan kesempatan, keinginan untuk Indonesia yang lebih adil, lebih maju, lebih sejahtera buat semuanya. Nah, dalam itu juga, jadi 2 tahun terakhir ini ketika kami keliling, berkampanye, menemukan begitu banyak hikmah, pelajaran yang luar biasa. Saya berkeliling lebih dari 130 kota dan berjumpa dengan begitu banyak yang setiap jabat tangan bukan basa-basi, jabat tangan dengan penuh rasa, sepenuh hati, dan eratnya jabat tangan mencerminkan semangat yang menggelora di dadanya. Ada yang pelukan, ada yang jabat erat, ada yang pegang tangan, dan semua adalah ungkapan keinginan untuk Indonesia lebih baik. Banyak sekali cerita-cerita dalam interaksi itu yang tidak mungkin terlupakan. Apalagi kalau lihat teman-teman muda. Masya Allah, luar biasa. Kiprah anak muda di dalam proses kampanye kemarin itu membuat kita makin optimis. Kenapa makin optimis? Karena kita punya stok anak-anak muda yang mau bekerja melampaui sekedar kepentingan dirinya, pribadinya. Ini kita masih di bulan peringatan kemerdekaan ya. Di bulan kemerdekaan ini kita memperingati perjuangan para pendiri bangsa yang pada waktu itu banyak sekali yang masih muda-muda. Jadi ketika lihat anak-anak muda yang kemarin terlibat, rasanya dan makin yakin kita masih punya stok pejuang yang amat banyak. Pejuang yang akan membawa Indonesia menjadi lebih adil, lebih baik buat semuanya. Jadi perjalanan ini memberikan optimisme yang sangat besar. Dan rasa optimisme ini makin tumbuh melihat berbagai elemen masyarakat sejak minggu lalu yang turun langsung mengawal keputusan MK dan mendorong tegaknya amanat reformasi yang memang kenyataannya ini, sayangnya ini, banyak dihadapi dengan cara yang represif dan berlebihan. Anak-anak muda cedera, luka di saat mereka datang untuk ikut mengirimkan pesan kami ingin mengawal konstitusi. Kami ingin meluruskan usaha pembengkokan atas konstitusi. Karena itu hadapi juga dengan rasa cinta sebagai saudara sebangsa. Ini sangat disesali dan ini tidak boleh berulang lagi. Tapi bukan anak-anak muda, jangan pernah gentar. Jangan pernah mundur. Insyaallah jadi catatan untuk diceritakan dengan rasa bangga. Ketika Indonesia konstitusinya terancam, maka anak muda tidak diam. Anak muda terlibat. Dan banyak juga generasi-generasi lebih senior yang memilih terlibat walaupun secara usia sudah senior. Dan gerakan ini juga jelas memberikan hasil. Apa yang terjadi? Putusan MK tetap tegak. DPR dan KPU harus mengikuti. Dan di banyak daerah ada calon-calon yang diinginkan publik yang tadinya ditutup jalannya kemudian terbuka. Kenapa? Karena elitnya dipaksa oleh konstitusi untuk memberikan jalan. Dan ini adalah sebuah kesempatan untuk kita memperbaiki kualitas demokrasi dan harapannya nanti mutu pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kemudahan yang disediakan oleh MK ini bisa dimanfaatkan. Walaupun di beberapa daerah juga tidak dimanfaatkan oleh partai-partai merespon aspirasi yang sesungguhnya ada di masyarakat. Karena pilkada ini kan pemilihan di tingkat daerah yang harusnya mencerminkan aspirasi daerah, bukan aspirasi di puncak nasional. Tapi dalam kenyataannya tidak selalu semua bisa berjalan seperti itu. Nah, gerakan masif mengawal putusan MK di berbagai kota ini juga menunjukkan bahwa tidak benar bila rakyat Indonesia disebut sudah apatis, sudah tidak peduli pada kondisi demokrasi. Nope, sama sekali tidak. Harapan itu menyala, harapan itu menyala terang, dan insya Allah makin terang. Dan terangnya harapan ini harus terus kita jaga, kita besarkan sama-sama. Nah, hal lain yang ingin saya sampaikan, bahwa takdir Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, sudah tertulis bahwa
saya tidak mengikuti kontestasi kali ini. Dan sejujurnya ada selalu rasa lega setiap kali melewati sebuah persimpangan jalan. Ketika amanat itu diberikan, artinya Allah Subhanahu wa taala meyakini bahwa ini yang terbaik. Dan ketika amanat itu tidak berikan, saya yakin Allah Subhanahu wa taala sedang melindungi pada kita. Jadi itu juga yang saya jalani selama ini. Begitu kita menyaksikan situasinya, hasilnya, maka saya yakin insya Allah ada hikmah-hikmah besar yang akan muncul nanti. Mungkin ada yang tanya, Pak Anies, ada nggak penyesalan tidak mengikuti pilkada ini? Kalau saya ditanya ada penyesalan, tidak ada. Ada penyesalan itu. Apa yang saya sesali? Yang saya sesali adalah aspirasi warga kampung-kampung miskin kota. Rakyat miskin kota yang berdatangan ke rumah ini, di tempat sini. Setelah selesai Pilpres kemarin bergantian, berombongan datang bergantian. Menyampaikan keinginan, aspirasi, Pak tolong kembalikan kondisi yang... Demikian pernyataan dari Anies Baswedan usai memastikan ia tidak berkontestasi baik itu di Pilkada Jakarta maupun di Pilkada Jawa Barat. Merespons soal batalnya majunya Anies Baswedan dan juga pernyataan dari Ketua DPD PDIP Jawa Barat soal Mulyono and the Gang, Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwi Payana bilang, pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilu kada adalah sepenuhnya jadi urusan partai politik atau gabungan partai politik. Keputusan pencalonan atau tidak dicalonkannya seseorang diputuskan melalui mekanisme internal partai masing-masing. Setiap partai memiliki kedaulatan untuk memutuskannya. Jangan sampai semua problem putusan internal partai selalu dikait-kaitkan dengan presiden.